Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Probo Muktiaji, dipanggil teman-teman bisa panggil saya Probo. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara Business Opportunity dan Seminar Program Next. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Semoga tahun ini membawa banyak berkah, rezeki kepada kita semua, kesehatan juga, dan ada bisnis baru tentunya, dan juga income baru. Oke Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh rekan saya Pak Harman. Coba mana saya sapa dulu. Pagi Pak Ya, Harman. pagi Pak Prabowo. Pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak, Luar semangat. biasa, siap. Tahan di situ dulu Pak. Saya juga Ya, ditemani oleh salah satu narasumber kita yang juga sudah hadir di sini, Ibu Yola Amara Cistin. Beliau adalah unit manager dari Medan VIP. Nah, saya sapa dulu ya. Selamat pagi Ibu Yola. Pagi Pak Probo. Bagaimana kabar Bu? Baik sekali Pak. Baik, luar biasa. Iya, luar biasa. Sehat ya Bu? Sehat Oke, Pak. baik. Tahan di situ ya Bu ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, teman-teman bisa menuliskan nama Bapak Ibu ya dan nama leader pengundangnya itu pada kolom chat, dan kemudian untuk tidak mengganggu berjalannya acara, mohon untuk audionya dimatikan, di-mute terlebih dahulu ya. Nanti akan ada waktunya, sesinya audionya dinyalakan untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini kita akan menyaksikan bersama-sama mengenai company profile dari Manulife Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Oke, baik. Kita sudah menyaksikan video company profile dari Manulife Indonesia. Nah, karena ini adalah bisnis seminar dari program Next, kita akan menyaksikan satu video lagi. Ini adalah video mengenai dari program Next Premium Agency. Mari kita saksikan sama-sama. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. Look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever.
It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, baik teman-teman semua, kita sudah menyaksikan 2 video tadi di awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing. Tapi sebelum masuk ke sesi sharing kita bersama narasumber kita, Ibu Yola, telah hadir di tengah-tengah kita juga nih teman-teman. Ini perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Beliau adalah Bapak Sugito Janten, selaku Agency Director dari Manulife Indonesia, yang akan memberikan kata sambutannya. Baik, selamat pagi Pak Sugito. Ya, selamat pagi Silakan, Pak Probo. Oke, terima kasih Pak Probo. Terima kasih juga kepada Pak Harman dan Bu Dewi ya dari tim Next. Oke, kedengaran ya suara, tes dulu suara Sugito kedengaran ya? Dengar Pak. Oke, semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin sekalian. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses ya buat kita semua. Pertama-tama, Sugito ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini kita diberikan kesehatan, berkat, dan kesuksesan yang terbaik. Ya, oke, seperti yang disampaikan Pak Probo ya, narasumber kita ini adalah Ibu Yola Amal Sistin ya, yang berasal dari Medan, sama dengan Sugito ya, berasal dari Medan, dari satu kota. Dan kebetulannya ada lucunya adalah bahwa ternyata Ibu Yola ini adalah sebelum bergabung di bisnis asuransi ini adalah seorang karyawan, sama juga dengan Sugito yang sebelumnya juga karyawan, dan di bisnis yang sama ya, yaitu nanti di bisnis talk show ini nanti Bapak Ibu bisa dengar lebih lanjut tentang Ibu Yola. Tetapi salah satunya adalah Bu Yola ini berasal dari bidang otomotif, sama dengan Sugito dari bidang otomotif, dan dari otomotif inilah loncatnya langsung ke asuransi, sama ya. Dan kenapa, why-nya itu kenapa kita bisa memilih bisnis ini. Dan Sugito yakin sama semuanya setuju bahwa saat ini kalau kita mau berbisnis itu ada 2 hal sih sebenarnya paling menjadi fokus kita. Yang pertama adalah apakah bisnis ini menjadi bisnis yang menjadi satu kebutuhan buat masyarakat, sehingga kadang-kadang kalau kita mau berbisnis kan kita berpikir, oh ya enaknya kita mau buka bisnis makanan, restoran, seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah kebutuhan setiap orang mau makan. Kemudian juga kadang-kadang di era sekarang ini kita berpikir, oh mungkin kita mau buka toko aksesoris handphone ya, atau menjual handphone, karena handphone sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Nah, setiap hari kita tanpa handphone kita kelihatannya kehilangan sesuatu, sehingga kita tiap hari membutuhkan handphone itu ada di tangan kita atau di saku kita. Dan salah satunya itu adalah asuransi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang luput dari sakit.
Tidak ada manusia yang luput dari kematian. Tidak ada manusia yang tidak bisa menjadi tua, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita yang sudah memiliki anak, tidak mungkin kita tidak ingin anak kita memiliki pendidikan yang terbaik. Sehingga di bisnis inilah yang menyediakan keempat hal tersebut. Sehingga bisnis ini sudah menjadi satu kebutuhan. Contoh yang paling simpel adalah di masa pandemi ini. Takut nggak Bapak Ibu kita itu terkena COVID? Pasti semua jawabnya ya. Apalagi COVID ini mudah tertular, ya. Dan kalau kita terkena COVID berarti biaya yang kita butuhkan itu cukup besar. Dan inilah Bapak Ibu, bisnis ini sudah menjadi kebutuhan buat masyarakat Indonesia. Dan yang fokus yang kedua biasanya apakah saya bisa menjalankan bisnis ini? Apakah dibutuhkan keahlian tertentu untuk menjalankan bisnis asuransi ini? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mau buka kafe, restoran, mungkin kadang-kadang kita harus bisa memiliki skill untuk memasak. Tetapi kalau di sini, Bapak Ibu, di Manulife, di asuransi, ya, itu tidak ada satupun skill maksudnya skill tertentu yang harus kita miliki. Contohnya kita punya financial planner, ya, yang kita sebut dengan agent itu berasal dari banyak beragam bidang bisnis industri. Contohnya ada pengusaha, ya, kemudian ada karyawan dari berbagai bidang, kemudian juga ada yang profesional juga masuk di bidang ini, contohnya lawyer, ya, ataupun dokter yang juga bergabung dan melakukan bisnis ini. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan sebenarnya salah satu kenapa juga Sugito bergabung di bisnis ini dan masih di usia 23, ya. Jadi tahun 98 akhir Sugito sudah join dengan bisnis ini dan menjalankan sampai saat ini, ya. Sudah 2021 ini sudah memasuki tahun ke-24 Sugito berada di bisnis ini, ya, dan bisnis inilah yang menyebabkan Sugito juga bertumbuh luar biasa. Nantinya Bapak Ibu akan mendengar juga dari narasumber, ya, yang dari Medan dan sama dengan Sugito berasal dari bidang otomotif yang pindah, nanti akan dari talkshow dengan Pak Prabowo semuanya. Semoga mereka yang bisa memberikan satu inspirasi buat kita semua, kepada Bapak Ibu, ya, dan mengambil keputusan untuk segera melakukan bisnis ini, karena bisnis ini sudah menjanjikan bisnis yang menjadi kebutuhan dan tidak memerlukan skill tertentu, tetapi akhirnya bisa berhasil, ya. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan selamat tahun baru sekali lagi. Stay safe, stay healthy, dan stay productive. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Prabowo. Terima kasih Pak Sugito, luar biasa Pak Gito, sambutannya penuh semangat. Jadi kita udah nggak sabar nih, pengen denger ceritanya dari narasumber. Nah, kalau begitu kita mulai saja untuk sesi sharingnya. Dan ini sesi sharing ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Pak Harman. Baik, kalau begitu Pak Harman, kita mulai ya Pak. Saya persilakan Pak Harman dengan Bu Yola. Silakan Pak. Terima kasih Pak Prabowo atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Yola. Apa kabar ini Bu? Baik Pak. Iya, semangat sekali hari ini Bu. Oke, Bu Yola, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, Bu Yola. Bisa nih diceritakan ke peserta ini, Bu, bagaimana background Bu Yola, background keluarga maupun background karir Bu Yola sebelum bergabung di Manulife, Bu. Ya, terima kasih Pak Harman untuk waktunya. Ya. Saya hanya seorang ibu dengan 2 orang anak. Nah, anak saya itu sepasang, satu berusia 6 tahun, satu lagi 2 tahun, Pak. Suami bekerja di perbankan. Jadi saya sudah mulai bekerja itu sejak saya kuliah. Jadi saya kuliah sambil bekerja di showroom mobil sebagai sales counter selama kurang lebih 9 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung di bidang asuransi, Pak. Oke. Wah, kita punya kesamaan ini, Bu. Anaknya Bu Yola 2, cowok dan cewek ya, Bu? Sama ini, Bu? Iya, benar, Pak. Saya. Oh, iya. Iya. Jadi komplit ya, Pak? Ya, betul. Sepasang ya, Bu. Oke. Jadi Bu Yola sebelumnya di otomotif, kemudian pindah ke asuransi, gitu ya, Bu? Kemudian apa nih alasan
Bu Yola memutuskan pindah dari pekerjaan di industri otomotif, kemudian pindah ke agen asuransi, Bu? Kan padahal banyak nih pekerjaan lain. Kenapa memilihnya justru di asuransi, Bu? Benar. Sebenarnya alasannya ada dua, Pak. Nah, Oke. awal-awal itu saya mulai merasa tidak nyaman dari pekerjaan saya itu ketika saya udah menikah dan punya anak. Dan saya rasa kalau misalnya saya terus bekerja full time, apalagi kalau di showroom mobil itu kan weekend itu kadang-kadang ada pamerannya, Pak. Ya. Jadi waktu untuk keluarga dan untuk anak itu agak tersita di sana. Ya. Dan saat itu saya mulai berpikir untuk mencoba mencari pekerjaan baru yang bisa dapat income yang sama dan ataupun lebih baik, tapi saya bisa punya fleksibilitas waktu. Nah, kebetulan saat itu juga ada teman kuliah saya yang sekarang itu adalah leader saya, Pak Suyono. Oke. Dia itu pindah dari perbankan langsung full time di asuransi. Oke. Nah, itu yang buat saya penasaran sebenarnya, Pak. Ya, ya. Padahal kan sebenarnya pekerjaan di perbankan itu cukup menjanjikan ya, Pak. Betul. Ya, alasan kedua itu ketika saya masih bekerja di otomotif, saya pernah sakit dan saat itu saya pernah beli asuransi pribadi. Hanya saja ketika saya mengajukan klaim yang dibayarkan itu hanya 20% dari total tagihan rumah sakit saya, Pak. Oke, oke. Itu Padahal dibayarnya karena apa, Bu? Ada penolakan atau memang karena limitnya sesuai limitnya yang kurang atau bagaimana? memang karena limitnya yang kurang, Pak. Oh, oke, Cuman oke. sebelumnya kan banyak sekali orang-orang termasuk saya dulu ya, Pak. Itu Ya. kalau beli asuransi itu pokoknya saya beli, saya udah punya asuransi, saya udah terproteksi. Ya. Tanpa tahu apa sih yang saya beli, benefit seperti apa sih yang saya dapat gitu kan. Ketika mengajukan klaim, kita baru sadar ternyata manfaat yang kita beli ini tidak cukup. Ya. Ya. Jadi dari sana alasan saya itu bergabung di bisnis asuransi bukan di bisnis lain, Pak. Ya, ya. Oke, oke, Bu. Luar biasa ya, Bu ya. Ini berarti tepatnya bergabung di bisnis asuransi di tahun berapa ini, Bu? Di tahun pertengahan 2015, Pak. Oh, pertengahan 2015 ya. Kemudian setelah itu bagaimana kisahnya Bu Yola bisa pindah ke Manulife ini, Bu? Pindah ke Manulife-nya itu saya itu baru bergabung di akhir Juli tahun 2020. Jadi sekitar 5 bulan yang lalu ya, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Bu, itu kisah dari Bu Yola tadi sebagai sales counter, Bu. Tentunya kan berbeda dengan pekerja di perusahaan sebagai agen asuransi ya, Bu. Kalau di sales counter mungkin orang calon pembeli sudah dia pengen beli mobil pasti datang ke counter, dia sudah tahu mereknya, sudah tahu jenisnya. Jadi dia tinggal memilih, mungkin tinggal nego harga atau bagaimana. Sedangkan kalau di asuransi kan kita harus janji waktu ketemu, itu pun biasanya menghindar-hindar kan, Bu. Kemudian kita menjelaskan produk atau kita menggali kebutuhannya supaya closing kita ini kan cukup susah, Bu. Sangat berbeda ya, Bu. Bu Yola bisa ceritain nih, Bu, pengalamannya cara mencari nasabah di asuransi pertama kali bagaimana? Suaranya ke-mute, suaranya mute, Bu. Oke. Ya. Oh, mute lagi ya. Suaranya ke-mute, Bu. Oke, sudah Pak? Sudah. Memang berbeda sekali Pak, karena sebelumnya itu saya hanya duduk di showroom, sebagai sales counter itu kita nunggu bola. Nah, di asuransi ini kita harus jemput bola Pak. Jadi effort yang kita berikan itu harus lebih. Awal-awalnya itu memang saya merasa agak kesulitan juga, tapi kita diajarin itu memang mulainya itu dari ring pertama. Jadi ring pertama itu adalah keluarga terdekat. Ya. Ketika saya mulai dari keluarga terdekat juga, itu ada rintangannya, Pak. Karena apa? Karena keluarga itu kebanyakan sudah punya asuransi lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Karena dari 10 orang yang kita temui sekarang, 8 diantaranya itu pasti sudah punya asuransi.
Karena memang mindset orang-orang tentang asuransi itu sudah sangat open sekarang, Pak. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya mereview polis mereka. Dan kebetulan memang polis yang mereka beli itu sudah cukup lama, sehingga proteksinya itu sudah tidak mencukupi. Nah, dari sana kita mulai memberikan solusi. Closing yang pertama saya itu memang dari ring pertama, Pak. Ya, jadi strateginya Bu Yola ini di ring pertama, kemudian kalau sudah punya polis, Bu Yola ini tetap berusaha supaya tetap closing di Bu Yola dengan cara kita review polis, kita cek ya Bu, kebutuhannya sudah cukup atau enggak dengan kondisi saat ini, gitu ya Bu Yola? Iya, benar Pak. Oke, Bu Yola. Kemudian apa ini yang membuat Bu Yola memutuskan untuk pindah dari perusahaan asuransi sebelumnya pindah ke Manulife? Apa sih Bu kelebihannya Manulife sehingga bisa membuat Bu Yola pindah ke Manulife ini? Kalau di Manulife ini semuanya udah disediakan, Pak. Jadi mulai dari produk-produknya yang sangat lengkap. Kalau menurut saya sih Manulife ini punya produk yang paling lengkap di industri. Jadi kita mau produk yang tradisional juga ada, produk yang unit link juga ada. Tidak hanya itu, tradisional yang seperti apa yang kita mau, semuanya ada di sini. Jadi kita lebih gampang untuk jualan, kemudian bonusnya juga sangat beragam. Ditambah lagi ada program Next yang memberikan allowance setiap bulannya, Pak. Bagi kita yang mengikuti program Next juga jenjang karirnya itu sangat jelas sekali. Jadi kita hanya cukup mengikuti alurnya, kita mau belajar dan mau melakukan, Pak. Ya. Oke, Bu. Jadi melalui program Next dan kelebihannya selain itu produk ya Bu ya, produk yang bermacam-macam itu. Oke, Bu, boleh nggak sih Bu kita kasih bocoran nih Bu, untuk waktu Bu Yola sebagai sales counter mobil tuh kira-kira penghasilan tertingginya itu berapa Bu? Kemudian setelah pindah di asuransi berapa Bu? Jadi perbedaannya bagaimana Bu? Kalau perbedaannya itu di sekarang itu 3 kali lipat Pak dari sebelumnya. Bisa 3 kali lipat ya Bu. Dari sebelumnya berarti di perusahaan asuransi sebelumnya atau di otomotif ini Bu? 3 kali lipatnya? Keduanya Pak. Keduanya. Oke, berarti saya simpulkan waktu Ibu di perusahaan asuransi sebelumnya dengan di otomotif itu kurang lebih sama ya Bu penghasilannya ya? Iya benar Pak. Oke, tapi setelah pindah di Manulife bisa income-nya 3 kali lipat ya Bu? Benar. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Berarti ini tidak sia-sia keputusan yang tepat Bu Yola untuk pindah di Manulife ya Bu. Seandainya waktu itu mungkin Bu Yola tidak memutuskan untuk pindah, penghasilannya berarti masih sepertiga dari sekarang ya Bu? Benar, apalagi sekarang di masa pandemi ini kan banyak bisnis itu sangat lesu Pak, termasuk di bidang otomotif. Betul. Jadi kebanyakan barang-barang yang kita jual yang berwujud itu malah yang mulai lesu. Nah, di asuransi inilah bisnis yang lagi berkembang di masa pandemi, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Bu, terus ini bagaimana, Bu, caranya, Bu, bisa menghasilkan strategi yang dilakukan apa sih, Bu, di Manulife ini sehingga penghasilannya bisa 3 kali lipat dari perusahaan asuransi sebelumnya? Strateginya apa ini, Bu? Nah, itu tadi, Pak, yang saya bilang, kalau di Manulife itu produknya sangat lengkap. Ya. Jadi, apa yang nasabah itu mau, kita ada. Semuanya ada. Jadi, ketika kita prospek, kita tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, Pak. Ya. Minimal dia pasti beli. Nah, masalahnya adalah produknya itu produk yang mana. Ya. Nah, apalagi di masa pandemi gini, saya banyak memanfaatkan media sosial. Oke. Nah, di media sosial itu kita sangat gampang. Jadi kita bisa secara perlahan itu membuka mindset orang mengenai pentingnya asuransi. Karena ketika kita ngepost di media sosial, nah mau tidak mau itu orang-orang akan membaca setidaknya kan Pak? Ya. Perlahan-lahan mereka akan merasa ternyata memang asuransi itu penting. Ya. Nah, saya bahkan ada beberapa kali sharing di sosial media dan ada beberapa teman lama itu mereka bertanya dan akhirnya membeli polis dengan saya itu via media sosial hanya dengan postingan saya di media sosial Pak. Oke. Itu membelinya jadi melihat postingan Bu Yola di medsos kemudian dia bertanya dan kemudian Bu Yola follow up dan akhirnya bisa closing ya Bu?
Iya, benar Pak. Betul sekali sih. Memang kondisi pandemi ini salah satu cara untuk berjualan adalah melalui medsos ya Bu ya. Ya, oke. Iya Pak. Bu Yola. Jadi sih dalam masa-masa pandemi ini, medsos memang sangat berperan utama. Bagaimana sih Bu strateginya saat pandemi ini Bu? Strategi berjualan selain melalui medsos tadi Bu. Bagaimana? Apakah Ibu tetap melakukan face to face atau hanya melalui medsos atau bagaimana? Kalau face to face itu hanya ketika diperlukan aja Pak. Jadi karena masa pandemi kan semua orang juga membatasi ya ketemu dengan orang lain. Saya juga begitu. Jadi saya banyak itu melakukan follow up nasabah itu melalui telepon, WhatsApp, mungkin via Zoom. Promosinya hanya melalui media sosial. Jadi ketika nasabah itu sudah saya lihat hampir minatnya itu udah 80%, saya baru akan ajak ketemu. Tapi sebenarnya kalau di Manulife kita tidak perlu ketemu juga bisa, karena kita ada fasilitas non face to face kan. Ya, ya, betul. Jadi melalui penjualan non face to face ya Bu ya, untuk closing terakhirnya ya Bu. Ya. Oke. Bu, bisa di-sharingkan ke kita juga nih Bu, pencapaian apa Bu yang sudah Bu Yola raih sejak bergabung di Manulife, pencapaian tahun lalu lah Bu. Tahun lalu ya Pak? Ya. Ya, saya sangat bersyukur ya diberikan produk yang memang sangat gampang dijual. Jadi untuk mendapatkan apa yang saya mau itu bisa dalam waktu lebih singkat. Jadi tahun lalu saya berhasil mencapai Rookie Bangkok, Mini Conference Osaka, ada Nusa Penida juga, dan yang saya idam-idamkan itu MDRT juga saya capai di tahun lalu Pak. Wah, selamat ya Bu, luar biasa ini Bu. Terus ini Bu Yola, di perusahaan sebelumnya apakah Ibu juga mencapai MDRT? Bu. Di perusahaan sebelumnya selama 5 tahun saya belum pernah mencapai MDRT Pak. Jadi ini baru bergabung di Manulife sekitar 5 bulan, Bu Yola udah mencapai MDRT ya Bu, luar biasa ya Bu. Ya, ini MDRT pertama saya Pak. Ya, semoga bisa MDRT lagi Bu di tahun ini. Mudah-mudahan Pak. Ya, tadi Bu Yola sempat bercerita nih, bergabung di Manulife kan salah satunya tadi karena bergabung melalui program Next. Ya. Boleh diceritakan Ibu, sekarang posisinya Bu Yola ini di Manulife sebagai apa, dan kemudian tim di Bu Yola ini bagaimana Bu, jumlah tim? Awal bergabung itu saya membawa 4 teman saya, dan sekarang itu saya punya total tim 9 orang Pak. Oh, total tim ada 9 ya Bu ya? Oke. 9-nya sampai sekarang ini totalnya itu bergabung melalui program Next juga? Sebagian besar iya Pak. Jadi dari 9 agent yang di tim saya itu 5 orangnya itu adalah agent Next. Agent Next dan aktif ya Bu ya? Aktif Pak. Apa sih Bu rahasianya sih Bu? Bu Yola ini bisa sukses selain achievement pribadi bisa mencapai MDRT, tapi timnya Bu Yola ini juga aktif dan bisa produksi ini Bu. Bagaimana Bu? Ini kelebihannya kalau misalnya agent ikut program Next ya. Jadi saya beruntung agent-agent saya itu sangat mandiri. Jadi agent-agent yang ikut Next ini mereka sudah tahu dengan jelas tujuan mereka yang harus mereka capai itu setiap bulannya itu berapa, apa gitu. Jadi kita sebagai leader itu hanya membantu untuk memantau. Untuk training, untuk produk, semuanya sudah disediakan dari tim Next. Jadi kita hanya dari kalau misalnya ikut tim Next ini selama 1,5 bulan itu kita memang dibekali ilmu-ilmu. Jadi sampai yang sebelumnya kita itu tidak ngerti apa-apa, sampai kita bisa menjadi agent yang sukses. Semua diajarin di sini, mulai dari produk, skill dalam komunikasi, semuanya ada di sini. Ya, ya. Hanya cukup rajin aja ikut trainingnya, Pak. Oke, jadi udah support yang sangat besar Bu ya dari program Next ini ya. Sehingga Bu Yola cukup untuk istilahnya mendorong dan memantau, memonitor gitu ya Bu. Mereka udah cukup aktif.
Bu, 9 orang ini lumayan termasuk tim yang cukup lumayan lah, Bu. Bagaimana sih strateginya Ibu? 9 orang ini dari teman kerja atau dari mana nih Bu, agennya Bu Yola? Dari 9 orang ini kebanyakan adalah agent get agent. Oh, oke. Ya, jadi 4 orang yang saya bawa pertama ini mereka memang punya visi yang sangat kuat Ya. dan mungkin di tahun ini juga mereka akan promosi, Pak. Oke. Mereka Ya. juga sangat aktif untuk mencari agent get agent. Ya, oke. Wah, Bu Yola ini termasuk leader yang cukup sukses juga nih. Bisa membawa timnya juga akan promosi di tahun ini. Bu, kalau dari ceritanya itu berarti menurut Bu Yola, apa sih pentingnya seorang leader ini, Bu? Bagi seorang agent, terutama agent-agent pemula ya, Bu. Kalau untuk leader itu sangat berperan sekali dalam memberikan support, memberikan bimbingan. Tidak hanya itu sih, leader saya Pak Suyono dan Pak Irwan itu mereka itu selalu memberikan contoh. Jadi mereka itu lead by example, tidak hanya ngomong. Ya. Juga terima kasih untuk teman-teman di tim saya yang sangat hebat. Mereka itu memang benar-benar sudah punya visi yang kuat. Jadi kita itu sevisi, seperjuangan. Jadi terima kasih banget sih sebenarnya, tanpa mereka juga saya mungkin tidak sesemangat ini. Ya. Wah, luar biasa ini, Bu. Jadi Ibu selama ini yang Ibu dapatkan dari leadernya Bu Yola ini, Bu Yola juga menduplikasi atau menerapkan ke timnya Bu Yola ya, sehingga timnya Bu Yola juga bisa sukses. Iya, benar Pak. Ya. Bu, tadi selain keunggulan utama di program Next ini apa sih Bu? Selain tadi mungkin apa yang tadi Ibu Yola dari tentang apa trainingnya, apa sih kelebihan lain Bu? Kelebihan utamanya? Kelebihan utamanya karena ada manfaat allowance yang kita terima setiap bulannya. Jadi di masa pandemi ini banyak perusahaan itu mereka itu mengurangi karyawan, mengurangi budget, mengurangi biaya yang mereka akan keluarkan. Malah di Manulife ini khususnya di program Next bahkan memberikan allowance pasti untuk kita yang join di program ini setiap bulannya, Pak. Jadi ini sangat membantu. Oke. Jadi allowance pasti setiap bulan ya Bu, di luar dari insentif-insentif yang sudah didapatkan, betul ya Bu? Ya, benar. Oke. Apa nih harapan dan target yang ingin dicapai Bu Yola nih di tahun ini Bu, tahun 2021 atau kedepannya ingin seperti apa nih Bu di Manulife? Tentunya ingin capai MDRT kedua saya di tahun 2021 dan mudah-mudahan bisa dapat double ticket untuk conference-nya, Pak. Oke, ya luar biasa Bu semangatnya. Saya doakan Bu supaya semua impiannya tercapai, bisa MDRT di tahun ini, bisa double ticket. Bu, udah tidak terasa nih, udah hampir 30 menit kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol nih Bu. Luar biasa, memotivasi, semangat Bu. Bu Yola mungkin bisa memberikan pesan-pesan nih Bu ke calon peserta di IBOS ini yang mungkin masih bingung untuk memulai, bagaimana sih memulai, masih bimbang lah Bu, untuk melangkah, untuk memutuskan terjun sebagai agen asuransi. Bu Yola sebagai orang yang berpengalaman mungkin bisa kasih sedikit pesan-pesan atau motivasi Bu. Jadi agen asuransi itu pekerjaan yang mulia. Jadi kalau pilihan bergabung di Manulife itu saya rasa pilihan yang sangat tepat. Karena apa? Manulife itu perusahaannya sangat besar. Mereka juga berkomitmen untuk membayar klaim. Komitmen tinggi ya Pak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kadang kita sebelum join itu kita selalu ragu. Sama, saya juga dulunya seperti itu. Ragu, bisa nggak ya saya? Karena mungkin saya belum pernah di bisnis asuransi. Jadi banyak kekhawatiran tentang itu. Saya tidak punya background di marketing misalnya. Saya tidak punya basic di finansial misalnya. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya Pak, karena dalam program Next ini kita akan dibimbing dari awal, seperti saya bilang. Dari awal yang tidak tahu apa-apa sampai pintar, sampai kita menjadi sukses sebagai agent. Jadi kita di sini itu kita learning by doing. Kita nggak bisa tunggu saya pintar dulu baru saya jalan. Nggak bisa, kita sambil jalan itu kita sambil belajar.
Ya. Apalagi banyak leader-leader lain mungkin yang lebih bagus, lebih berpengalaman, mereka tidak pernah pelit untuk sharing apa sih rahasia mereka. Jadi kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang memang sudah sukses di industri. Nah, melalui program Next ini juga kita diberikan tambahan allowance. Ya. Oke, Banyak. Satu lagi Pak, terakhir. Ya. Di masa pandemi ini yang penting adalah yang saya terapkan itu saya tetap aktif, tetap optimis supaya hasilnya itu semakin produktif, Pak. Oke, betul sekali sih Bu. Memang kita harus tetap aktif, tetap optimis Bu, terutama dalam kondisi seperti ini ya Bu. Kondisi pandemi seperti ini. Dan yang pasti kita sih harus berani melangkah, memutuskan. Biasanya sih memang segala sesuatu itu harus dimulai dari langkah pertama ya Bu. Ya. Kalau langkah pertama kita udah berani melangkah, langkah-langkah selanjutnya akan terasa lebih mudah. Oke, Bu Yola, tidak terasa nih Bu, udah selesai waktu juga yang memisahkan kita, Bu Yola. Sebentar lagi kita mungkin akan kupas lebih tuntas sih mengenai program Next itu seperti apa. Bu Yola bisa tetap stay di sini Bu, nanti mungkin di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab.